Oke, baik, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Dr. Marvel Jefferson Pisan dan saya dokter Mega pada hari ini. Dan sebelumnya kalau tahu nih Bapak siapa? Bapak Kevin. Oke, baik Pak. Jadi pada kali ini saya akan melakukan prosedur penjahitan luka, di mana nanti saya akan menggunakan benang dan juga alat-alat dan steril untuk menutup kembali luka pada bagian Bapak. Oke, selanjutnya berikut ini saya akan melakukan inspeksi dulu pada bagian lukanya. Jadi ini lukanya pada bagian tangan ya Pak. Terus ini untuk ukurannya ini 5-6 cm. Terus kemudian juga kalau jenis lukanya ini luka termasuk ke dalam luka sayat. Terus tidak ditemukan adanya infeksi, tanda-tanda infeksi, pus dan juga nanah. Dan kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk menjahit dan menutup kembali luka Bapak. Dan pada prosesnya ini semua akan ada rasa nyeri, tapi saya akan menggunakan anestesi agar tidak terasa nyeri. Dan kemudian selanjutnya apakah Bapak bersedia untuk melakukan prosedur penjahitan luka tersebut? Sedia. Oke, baik, sebelum itu saya mau menyiapkan dulu alat dan bahannya. Jadi di sini pertama ada wadah stainless steril. Di dalamnya ini ada klem arteri, kemudian ada juga gunting jaringan, terus ada needle holder, gunting benang, ada pinset anatomi dan juga adanya pinset kirurgis. Oke, selanjutnya ini saya tutup kembali. Berikut di sini ada speed 3 cc, terus kemudian juga ada lidocaine 2%, ada kasus steril, ada benang juga dengan ukuran 3, dan kemudian ada NaCl dan juga ada povidone iodine. Oke, selanjutnya setelah siap semua, saya akan memasukkan lidocaine-nya ini ke dalam speed 3 cc. Oke, ini saya buka dulu speednya. Oke, ini saya akan masukkan dulu povidone iodine-nya. Oke, baik. Jika sudah, saya akan letakkan kembali dan menutup jarumnya ini, speednya ini, dan meletakkannya kembali pada tempat yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya setelah itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik, sudah selesai. Lanjut, saya akan menggunakan sarung tangan steril. Oke, dan mungkin Bapak bisa duduk atau berbaring dalam posisi nyaman. Oke. Mungkin ya, oke. Ya. Oke, jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan proses antiseptik aseptik dulu yang pertama. Jadi ini saya akan menggunakan kasa steril. Oke. Mencelupkannya ke dalam larutan povidone iodine. Oke. Terus kemudian mengoleskannya ke daerah sekitar luka. Oke, baik, jika sudah ini dibuang. Oke. Dan setelah itu saya akan melakukan anestesi lokal. Jadi ini saya akan menggunakan squid tadi. Oke, saya akan memasukkan lidocaine-nya ini ke sekitar jaringan. Jadi pertama ini saya masukkan dulu. Oke. Selanjutnya di sini saya akan aspirasi perlahan untuk melihat apakah ada darah atau tidak. Jika tidak, saya akan masukkan perlahan. Kemudian saya tarik lagi, aspirasi, masukkan perlahan. Ya, saya akan lakukan hal yang sama. Oke, sampai ke seluruh jaringan daerah luka.
Oke, tarik, aspirasi, masukkan perlahan lagi. Oke, aspirasi, masukkan perlahan. Oke. Baik, selanjutnya saya akan lakukan yang sama pada bagian tengah agar dapat mencapai sisi sulanya. Oke, saya akan lakukan hal yang sama. Aspirasi sedikit, masukkan. Oke, aspirasi sedikit, masukkan. Oke. Oke. Ini untuk sisi sulanya juga hal yang sama, saya akan lakukan hal yang sama. Oke, aspirasi sedikit, masukkan lagi. Sambil tarik. Oke. 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 Selanjutnya yang terakhir, pada bagian terakhir. Oke, saya akan lakukan hal yang sama juga. Oke. Sampai semuanya habis. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan menutup kembali jarumnya ini. Iya. Oke, dan kemudian membuangnya ke tempat sampah medis. Oke. Selanjutnya setelah melakukan anestesi, saya akan melihat apakah adanya tanda-tanda nekrosis atau jaringan infeksi. Namun karena tadi tidak ditemukan adanya tanda-tanda jaringan nekrosis atau infeksi, maka saya tidak akan melakukan prosedur selanjutnya, yaitu prosedur debridement untuk mengangkat jaringan yang sudah terinfeksi atau nekrosis tersebut. Jadi karena ini lukanya masih baru dan tidak ada tanda-tanda tersebut, maka saya akan lanjut ke proses berikut, yaitu memasang dok steril. Oke. Dan berikut saya akan menggunakan pinset yang anatomis saja, dan untuk memeriksa pada bagian dalam luka apakah adanya benda asing atau tidak pada bagian dalam luka. Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan melakukan penjahitan dengan menggunakan teknik simple interrupted suture. Oke, teman-teman, saya akan menjahit dengan menggunakan metode simple suture. Jadi pertama ini saya posisikan dulu jarumnya agak sesuai. Oke. Kemudian masukkan jarum dengan sudut 90 derajat pada bagian luka. Seperti ini. Oke. Kunci dengan masukkan jarum. Oke, dengan sudut 90 derajat. Oke. Ini oke. Nah, saya masukkan lagi dan embus ke sisi sebelah. Oke, jika sudah ini tarik seperti ini. Sisakan sedikit, lalu buat sargent knot dengan memutar 2 kali. Oke, ini sisakan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, terus ini saya putar 3 kali agar tidak mudah lepas. Oke, kemudian saya tarik untuk mengunci. Ini saya tarik. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, ini saya akan simpul 1 kali akan membentuk square knot untuk mengunci. Jadi tarik ke atas 1. Terus 1 lagi tarik ke bawah. Oke. Dan ini untuk hasilnya ini sudah, untuk simple suturnya ini sudah selesai. Lanjut dijepit pada bagian ini, benangnya ini, terus kemudian gunting pada bagian benangnya ini agar tidak tersisa. Oke, ini saya akan melakukan simple continuous. Jadi masukkan dengan sudut 90 derajat seperti ini.
Oke, buat dulu simple sutur dulu. Oke, ini sudah, tarik. Sisakan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, jadi setelah saya buat simpul, ini saya tarik. Oke, kemudian sekali, tarik lagi. Dan sekali lagi tarik. Oke, nah jika sudah seperti ini, lanjut, ini saya akan ambil lagi kembali jarumnya ini. Oke. Terus saya akan masukkan dengan arah backhand. Dan ini dengan sudut sama seperti sebelumnya, 90 derajat juga. Lalu masukkan. Oke, tembuskan ke sisi sebelah. Oke, dan kemudian tarik. Tarik. Oke, dia sudah mengunci. Selanjutnya sama lagi. Ini jarumnya lagi kita balikkan lagi ke posisi seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tarik. Oke, masukkan dengan sudut 90 derajat. Oke, tembus. Masukkan. Seperti ini. Oke, kemudian tembuskan ke sisi sebelahnya. Nah, seperti ini. Lalu tarik. Nah, kemudian lakukan hal lagi yang sama. Jadi seperti ini. Jepit lagi. Lakukan hal yang sama sampai lukanya ini menutup semua. Nah, jadi ini masukkan lagi dengan sudut di sini agak miring, agak jauh dikit. Nah, sudut 90 derajat sama, masuknya 90 derajat. Oke, terus keluarkan. Masukkan. Terus keluarkan ke ujung sebelahnya. Tarik. Nah, oke. Dan jika ingin berhenti atau sudah selesai simpulnya, ini lakukan lagi hal yang sama, tapi kali ini jangan ditarik sampai habis. Sisakan pada bagian ujung. Jadi seperti ini, 90 derajat. Masukkan dengan sudut 90 derajat. Oke. Masukkan dengan sudut 90 derajat. Tak, seperti ini. Ini ditarik. Dan sisakan jangan sampai habis. Nah, seperti ini. Nah, terus kita akan buat simpul 3 kali tarik. Jadi ini saya akan putar 3 kali. Kemudian jepit ujungnya ini, tarik. Nah, seperti ini. Kemudian putar sekali, terus tarik. Untuk memastikan lagi. Kemudian sekali lagi tarik. Oke. Dan kemudian jika sudah, ini jepit ujungnya ini. Jepit. Oke, jepit seperti ini. Dan kemudian gunting pada bagian ujung benangnya. Oke. Untuk simple continuousnya ini sudah selesai. Lanjut, ini metode dengan vertikal matras sutur. Jadi kalau vertikal ini saya ambil jauh. Ini metode vertikal matras sutur. Jadi saya masukkan jarum dengan sudut 90 derajat. Masukkan, lalu keluarkan ke sisi sebelahnya. Oke. Seperti ini, jadi saya tahan. Tahan. Oke. Kemudian ini saya akan membalikkan benang jarumnya ini. Oke.
Nah, seperti ini. Dan akan mengambil pada bagian sedikit lebih dekat. Dan sama seperti sebelumnya juga, kayak ini sedikit di daerah sedikit lebih dekat. Oke. Di daerah yang lebih dekat sedikit. Nah, seperti ini. Jika sudah tarik. Oke. Dan kemudian buat simpul. Sama seperti sebelumnya, putar 3 kali. Oke, jepit. Kemudian tarik untuk mengunci. Oke, kemudian lakukan lagi hal yang sama sekali. Oke, lagi sekali untuk memastikan. Oke. Terus setelah itu ini kita gunting. Jadi jepit ini ujungnya. Terus kemudian kita gunting. Oke. Nah, dan terakhir ini saya akan lakukan teknik dengan materi sutur. Jadi kalau materi sutur sama juga, jadi ambil lagi jarumnya ini. Masukkan dengan sudut 90 derajat seperti ini. Oke, keluarkan ke sisi sebelahnya. Nah, seperti ini. Tarik. Oke, ini ujungnya dipanjangkan dikit. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut saya akan memutar jarum ke arah backhand dengan posisi backhand. Oke, kemudian akan memasukkannya ke sisi sebelahnya. Nah, seperti ini dengan ya. Nah, jika sudah, ini saya akan keluarkan lagi dengan tempatnya sama pada sisi sebelahnya agar sejajar. Nah, dan ya tinggal ditarik. Nah, ini akan jadi seperti ini. Ditarik. Oke. Dan kemudian tinggal dibikin simpul. Ini simpul 3 kali. Biar kuat. Oke, sekali. Sekarang sekali. Untuk mengunci. Oke, sekali lagi. Untuk mengunci juga. Oke. Dan kemudian ini dijepit lalu digunting. Oke. Baik, jika sudah semua, jadi ini keempat tekniknya ini sudah selesai. Jadi ini dimulai dari yang pertama tadi, ini ada simple sutur. Kemudian ini simple continuous, terus ini ada vertical matrix sutur, dan ini horizontal sutur. Oke, baik, jika tekniknya yang digunakan itu sudah selesai semua atau lukanya ini sudah tertutup semua, selanjutnya ini, oke, jadi anggap ada NaCl, ini saya siram buat irigasi. Terus kemudian jika sudah, selanjutnya saya akan menutup luka dengan parafin gauze atau kasa steril untuk melindungi dan merangsang penyembuhan. Jadi ini lukanya ini saya tutup. Lukanya ini saya tutup untuk merangsang penyembuhan. Oke, dan setelah itu saya akan bersihkan semuanya. Alat-alatnya itu, alat-alat yang saya gunakan tadi saya bersihkan semua. Kemudian ini saya akan melepaskan sarung tangan. Dan kemudian mencuci tangan 6 langkah. Oke. Baik, jika sudah semua, lanjut ini saya akan memberikan catatan rekam medis yang nanti berisi lokasi penjahitan, kemudian klasifikasi luka tadi, terus jenis tindakan jahitan, jumlah jahitan dan juga jenis benangnya, kemudian komplikasi atau temuan yang ditemukan tadi intraprosedural, dan kemudian ini saya akan memberikan edukasi mengenai tindakan apa yang telah saya lakukan. Terus kemudian berikut akan menentukan jadwal kontrol dan juga jadwal angkat jahitan. Oke, mungkin sekian prosedur pada kali ini. Apakah Bapak ada pertanyaan? Oke, baik, makasih Pak.